pengalaman apa sih yang paling kayak berbekas gitu, menyentuh gitu di hati? Pengalaman ya baru-baru ini sih kan ada sebentar ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi murid saya itu kan tahun ini tuh baru lulus angkatan pertama. Nah, angkatan pertama ini tuh kemarin kan baru-baru aja banyak yang ngambil ijazah gitu kan. Terus pas ke sekolah bertemu dengan gurunya. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah cerdas, cerdas, saleh, berkarakter. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Ini adalah podcast pertama kami. Hari ini kami juga sudah kedatangan bintang tamu nih. Kira-kira siapa bintang tamunya? Cek sampai akhir. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda siapa hari ini? Nur Aisyah. Bunda Nur Aisyah. Kalau di sekolah dipanggil apa nih, Bu? Kalau boleh tahu. Kalau di sekolah biasanya dipanggil Bu Nura. Bu Nura. Asalnya dari mana, Bu Nura? Saya dari Blora, Jawa Tengah. Dari Blora, Jawa Tengah. Wah, jauh ya, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bu Nura hari ini? Alhamdulillah hari ini saya bahagia, kemudian juga istimewa, luar biasa, Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Nah, mengajar di Rumah Cerdas ini berapa tahun, Bu? Saya mulai dari mengajar di Rumah Cerdas, masuk dari 2017, berarti sekarang itu sekitar 5 tahun. Tanggal 27 November kemarin, saya itu sudah 5 tahunnya, jadi sekarang 5 tahun lebih lah gitu. Wah, keren. Udah 5 tahun mengajar di Rumah Cerdas. Nih, selama mengajar ini awalnya udah jadi guru SD atau... Oh belum, saya memang langsung daftar, cari-cari di Malang, kemudian saya daftar di Rumah Cerdas, seperti itu. Iya. Keren ini. Pengalamannya mengajar ini bisa diceritakan pun sedikit bagaimana selama 5 tahun ini? Iya, awalnya saya di Rumah Cerdas itu saya kebagian di baby host karena mengajarnya dari baby host dulu. Setelah itu, setelah di baby host, tahun berikutnya saya mengajar di SD. Kebetulan waktu itu saya mengajar di kelas 3 SD, seperti itu. Iya. Waktu awal mengajar itu apa, Bun? Mata pelajaran atau semuanya atau bagaimana? Kalau kebetulan di Rumah Cerdas ini kita mengambil sentra. Sentra itu kurikulum dari Florida. Jadi kami itu per mata pelajaran. Jadi gurunya itu mata pelajaran berbeda-beda seperti itu. Saya matematika dan IPA. Iya. Oke, berarti matematika dan IPA. Keren, itu ilmu yang sangat dicintai oleh anak-anak ini, matematika dan IPA ini. Wah. Masya Allah sekali, pengalamannya luar biasa di Rumah Cerdas ini. Saya juga sangat wah ternyata berbeda gitu dari sekolah yang lainnya. Dan di sini juga tidak ada drilling, jadi membacanya itu tidak dengan paksaan. Jadi ada anak murid saya itu dulu itu waktu pas SD kelas 1 itu masih belum terlalu lancar membaca. Kemudian saat ada ekskul berenang di sini saat sore, kemudian dia itu mau semester 2 di kelas 1, dia itu langsung membaca gitu di jalan. Itu kan banyak spanduk-spanduk seperti itu ya, jadinya itu dia itu langsung baca. Terus saya tuh Masya Allah bisa membaca ya sekarang ya. Ternyata memang dengan tidak paksaan itu, dengan belajar dengan membahagiakan, ternyata memang bisa anak itu sendiri bisa membaca tanpa paksaan dari guru atau dari rumahnya, seperti itu. Kalau boleh tahu itu dia untuk sampai tahap bisa membaca itu apakah lama atau sebentar? Kebetulan dia itu memang dari kecil sudah di sini, jadi dia SD-nya mengambil di Rumah Cerdas seperti itu. Jadi memang dari di sini, dari lama sudah di sini. Nah, itu waktu pertama kali tahu, ternyata ini tanpa di drilling, tanpa harus ayo kamu bisa kamu baca ini perasaannya tuh. Iya, perasaannya itu saya tuh kayak yang wah ternyata tidak dengan paksaan itu membuat anak itu jadi happy dan bahagia untuk belajar. Dan sekarang kebetulan juga
dia malah sering membaca buku tanpa disuruh atau tanpa ayo sekarang waktunya apa seperti itu. Dia sudah membaca sendiri dengan tanpa paksaan itu dengan bahagia. Memang dia tuh langsung baca, malah hampir semua buku yang ada di sekolah itu dia sudah menguasai bacaannya seperti itu. Keren sekali. Mungkin ini dari sini tuh ternyata tanpa drilling pun itu anak itu bisa membaca ya. Pengalaman baru nih buat saya. Saya juga baru mengetahui. Karena kan dari dulu bahwa kan kita ketahui kalau kita itu diajari untuk di drilling gitu kan. Ternyata dengan metode sentra ini ya, Bu, ternyata oh anak tuh bisa membaca tanpa harus di drilling, apalagi sekarang malah lebih gemar membaca. Oke. Apa sih yang menjadi spesial dari rumah cerdas dibanding sekolah-sekolah yang lain? Di rumah cerdas itu kita menganutnya sistem sentra itu tadi. Kemudian di dalam kelasnya itu memang small class, jadinya itu memang nggak banyak. Jadi itu hanya kelas kecil. Jadi kita guru itu bisa memberikan pijakan kepada anak-anak ketika ada anak yang berkonflik atau ada tantangan atau masalah, kita bisa menyelesaikannya dengan berbicara. Karena di sini tuh tidak harus harus apa namanya harus pulang dengan keadaan bahagia, ketika datang kita juga sambut dengan bahagia, pulang juga dengan bahagia. Jadinya kita pijakan satu-satu. Kalau lebih kelasnya lebih kecil kan memang lebih mudah ya untuk memperhatikan satu anak dengan anak yang lainnya, apalagi kita juga sudah tahu tahap perkembangannya seperti apa, seperti itu. Itu kita bisa tahu tahap perkembangannya itu dari mana, Bu? Ya di sini juga ada kurikulum domain, jadinya setiap setengah semester kita tuh dibacakan kurikulum domain dengan satu anak. Jadi seperti ketika ada kurikulum domain itu, orang tua dari siswa tersebut kita panggil, kemudian kita jelaskan anak itu perkembangannya seperti apa. Jadinya setiap anak berbeda, tidak sama, kemampuan di dalam suatu kelas itu juga berbeda-beda, tidak sama. Oke. Nah ini juga pengalaman baru nih. Soalnya kan kita tuh banyak orang tua zaman dahulu tuh memukul rata bahwa anak yang pintar matematika itu pasti dia pintar gitu ya. Ternyata di rumah cerdas ini tuh enggak ya, bahwa disadarkan gitu kan. Disadarkan bahwa setiap siswa itu memiliki kepintaran yang berbeda-beda ya. Dari mana? Apa? Jadi tahapan perkembangannya gitu kan. Dari kemampuannya. Jadi ada juga yang bisa matematika sekali, kemudian juga ada yang gemar membaca, tapi di sini juga kita pastikan kepada semua anaknya kita bicara, karena kemampuan tuh semua orang tuh berbeda-beda seperti itu. Kita juga menghargai dan kita pastikan sikapnya yang baik sama temannya seperti itu. Nah, misalkan nih Bun, di dalam waktu kita pembelajaran itu ada, tadi kan sempat ada konflik katanya diberi pijakan, itu gimana tuh ngasih pijakannya itu kan? Biasanya berbuat ya rame gitu kan bisa ya? Gimana itu? Ya kalau di sini kalau ada permasalahan kemudian kita panggil guru tersebut, maksudnya seperti ketika guru itu yang melihat, ya guru tersebut yang menyelesaikannya, dipanggilin siapa yang menjadi saksi, maksudnya dalam kejadian tadi tuh ada temannya siapa saja, kemudian kita duduk melingkar di bawah, kemudian kita tanyain satu-satu, tidak langsung menjudge bahwa kamu salah ya seperti itu, nggak kayak gitu, tapi di sini ditanyain satu-satu, tadi bagaimana kejadiannya seperti itu, ditanyain semuanya. Ketika sudah semuanya berbicara, setelah itu gurunya akan memberikan pijakan, apakah benar tindakan yang kamu lakukan itu sikapnya benar atau baik. Kemudian mereka sendiri juga yang memutuskan, atau yang jadi istilahnya seperti bermusyawarah seperti itu. Jadinya mereka sendiri juga yang nantinya akan menyelesaikan. Jadi guru hanya untuk pijakannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Keren sekali. Ini pengalaman baru juga ini, bahwa kan biasanya kalau kita salah, kamu salah, kamu harus minta maaf nih. Wah, ternyata kalau di situ beda ya, dilingkarkan dulu, terus habis itu ditanyain satu-satu gitu ya, diberikan pijakan bagaimana gitu. Wah, keren banget sih, keren. Ini beda banget dari yang lainnya, luar biasa ya. Nah, ini selama di rumah cerdas juga, Bu Nuna, ini pengalaman apa sih yang paling kayak berbekas gitu, menyentuh gitu di hati? Pengalaman ya baru-baru ini sih kan ada
Sebentar ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi murid saya itu kan tahun ini tuh baru lulus angkatan pertama. Nah, angkatan pertama ini tuh kemarin kan baru aja banyak yang ngambil ijazah kayak gitu kan. Terus pas ke sekolah bertemu dengan gurunya. Kemudian kami juga rindu dengan mereka. Karena memang di rumah cerdas tuh sudah dianggap seperti keluarga. Jadi saat dia kesini datang sama orang tuanya untuk mengambil ijazah, kemudian ya kami tanya kabarnya, kemudian di sekolah baru seperti apa. Kemudian anak tersebut ya sudah bilang ke guru-gurunya. Jadi oh ya begini, disambut sama gurunya. Kemudian anak tersebut juga bilang ke gurunya. Kemudian juga anak tersebut oh ya seperti ini, menyalimin gurunya. Dan saya kebetulan di situ sama wali muridnya, orang tuanya. Dan di orang tuanya itu ya berbicara bahwa saya itu mengambil kesimpulan bahwa memang sekolah tanpa paksaan, sekolah tanpa drilling, kemudian sekolah tanpa disuruh, dibentak, atau bahkan kita yang menyuruh gurunya, itu memang tidak baik untuk Ananda nanti saat di luar sana seperti itu. Jadinya itu memang pastikan kita sebagai guru di sekolah, orang tua di rumah, dan lingkungannya itu memang harus sama dan langsung memang baik. Karena lingkungan di luar sana tidak menjamin bahwa orang semua itu baik. Kan memang ada orang yang belum baik, ada yang orang yang harus dikasih tahu dulu berkali-kali baru paham seperti itu. Dan di sana dia itu seperti, jadi 3 bulan pertama itu rindu akan sekolah di rumah cerdas. Jadi saya memang kerasa sekali, karena memang kita itu nggak pernah menyuruhnya. Bahkan kita itu kalau anaknya nggak mau, ya sudah kita beri pijakan. Terus ya kita kasih tahu sebelum dia lulus, saat dia kelas 6 SD juga udah kita kasih tahu bahwa orang di luar sana itu berbeda-beda karakternya, nggak sama kayak kita. Karena pastikan kita udah akhlaknya terbentuk dari kecil, karena dia kebetulan tuh memang udah lama banget ya, udah dari sekitar lebih dari, jadi di TK playgroup sudah di sini. Jadi memang insya Allah akhlaknya, kita kan ambil 18 sikap, insya Allah akhlaknya dia juga sudah dapet, udah kena dalam Islam itu seperti apa, akhlaknya seperti apa. Jadi dia itu saat di luar sana, dia itu kayak kenapa sih orang itu ada tidak aturannya, kenapa seperti ini, kan di sekolahku itu nggak kayak gini. Jadinya itu ada juga ketika kan kita kalau di rumah cerdas itu ngambil, kalau kita nggak punya pensil atau pulpen, kita kan bisa izin, bisa bilang, kita kan bisa bicara, sudah besar sudah bisa bicara. Nah di sana dia itu seperti kenapa sih orang seperti ini, kan bisa bicara, bisa bilang, kenapa langsung ngambil. Gini kan jadi nggak bener, ini aturannya itu bukan seperti ini. Aku dididik di sekolah rumah cerdas itu kalau mau apa-apa izin dulu, kok ini orang-orangnya kok kayak gini semua sih, kayak gitu. Jadi memang karena ini lulusan pertama, jadi saya itu memang mengena dan terharu sekali. Ya kalau di orang di luar sana itu memang kita harus kita harus memang punya iman, takwa, akhlak kita harus baik. Nantinya saat dewasa atau di luar sana dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Insya Allah seperti itu. Gitu. Sampai meneteskan air mata ini. Sepertinya berbekas banget di hati, mengena banget ya Bun. Ampun. Saya juga ikut terharu dibuatnya gitu. Insya Allah dia menjadi pribadi yang lebih baik, tahu benar salah, sebab akibat seperti ini nanti jadinya akan seperti ini. Karena memang itu tadi, kalau tahapan perkembangannya sudah tuntas di usia sampai 12 tahun, insya Allah saat dia ke jenjang berikutnya, dia juga tahu nanti mana yang benar, mana yang salah. Diskusi dengan orang tuanya, seperti ini kenapa boleh, nanti orang tuanya juga meluruskan. Itu tadi pentingnya antara guru sekolah, guru di sekolah, kemudian guru di rumah, dan juga lingkungan. Jadinya memang penting sekali untuk biar bonding anak itu
kuat ya, karena memang harus 3 itu tadi. Kalau guru saja yang mendidiknya atau guru saja yang seperti ini nanti di rumahnya aturannya tidak sama, nantinya anaknya juga bingung, loh ini yang mana yang benar, seperti itu. Kalau gurunya sekolah sudah benar, kemudian di rumah juga sudah benar, kemudian lingkungannya dibentuk juga sudah sama, insya Allah nanti ke depannya dia akan menjadi pribadi yang lebih baik, dan juga dia juga bisa di luar sana juga bisa lebih baik, seperti itu. Oh, keren, luar biasa ini ya ampun. Menurut saya rumah cerdas ini paket lengkap ya, paket lengkap semua di sini ada ya Allah. Sampai akhirnya mengena banget kan 18 sikap yang tadi dijelaskan sama Bunda Nur, mengena banget sampai ketika dia berada di lingkungan luar itu kok gini gitu, ada sesuatu hal yang belum pas menurutnya itu kok jadi gini gitu. Luar biasa. Terus ini saya juga mau tanya nih, waktu awal-awal berpisah dengan mereka tuh bagaimana? Ya kayak keluarga, kayak anak sendiri, kayak apa ya, udah kelas 6, berarti sebentar lagi itu udah lulus kan, jadi itu memang berat sekali. Tapi kan yang memang namanya kehidupan itu ada pertemuan, ada perpisahan ya, kita mendoakan yang terbaik untuk dia. Kita juga sebagai guru pastinya tetap mendoakan dia lebih baik supaya nantinya di kedepan sana dia juga masih mengikuti aturan-aturan yang telah kita lakukan, kemudian juga mengikuti apa yang telah Bu Guru dan Pak Guru di sini berikan, insya Allah seperti itu. Alhamdulillah, semoga bisa menjadi anak yang bisa memimpin negara untuk menjadi lebih baik ke depannya. Seperti slogan rumah cerdas. Cerdas, soleh, berkarakter. Bener banget ini, bener banget. Oke, Bun. Untuk selanjutnya ya ini adalah aku punya ini untuk harapan rumah cerdas dan orang tua di luar sana itu apa sih? Harapannya di rumah cerdas ini memang kami itu tidak memaksa untuk anaknya belajar, kemudian nggak ada juga harus seperti apa, ini seperti apa. Namun memang di sini tuh tahapan perkembangannya yang kita betulkan supaya nanti saat dia ke jenjang berikutnya dia tidak melakukan apa yang, loh kok dia masih kayak gini gitu, ini kan kok ada konflik, kok dia nggak diselesaikan dengan baik, padahal sudah besar loh, kan bisa bicara. Nah, karena tahapannya sudah tuntas, insya Allah nanti saat dia sudah ke jenjang berikutnya dia sudah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, kemudian juga dia juga bisa menentukan pilihannya sendiri, aku mau jadi ini, karena memang tahapan perkembangannya sudah tuntas di usia sampai 12 tahun seperti itu. Kalau itu tadi ada 3 guru yang sangat penting sekali, di sekolahnya sama, di rumahnya sama, kemudian lingkungannya juga sama, seperti itu. Yeah. Alhamdulillah, wah luar biasa banget ini pengalaman yang diberikan oleh Bunda Nura ini sangat berkesan, kayak menyadarkan saya sendiri sebagai orang dewasa tuh terkadang juga suka luput gitu. Jadi bahwa terkadang anak-anak aja udah bisa seperti itu gitu, kenapa orang dewasa nggak bisa? Jadi disadarkan oleh anak-anak itu juga luar biasa. Banyak gitu. belajar sekali di rumah cerdas, Masya Allah. Makanya rumah cerdas menurut saya juga paket komplit di sini, semua ada ya, dari karakternya juga bisa terbentuk tanpa paksaan, bahagia selama di sekolah, itu luar biasa. Oke, nih kata-kata terakhir dari Bu Nura nih apa nih sebelum kita closing? Teruslah berkata yang baik kepada anaknya, mendidik yang baik, kemudian juga di rumah, di sekolah, dan lingkungannya juga pastikan memberikan yang terbaik supaya nantinya di jenjang berikutnya atau di luar sana mereka sudah bisa memilih yang salah dan benar dan juga mengetahui sebab akibatnya seperti apa. Oke. Terima kasih banyak ini untuk Bu Nura atas podcastnya hari ini. Ini benar-benar informasi, ilmu pengetahuan yang luar biasa untuk saya sendiri dan orang tua di luar sana, bagaimana cara mendidik anak gitu.
Terima kasih banyak kepada Bu Nura. Sama-sama. Terima kasih Bu Nura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.